Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diringkas oleh Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji mulai dari hadis nomor 69. Qala al-Hafidz Al-Mundhiri. Jadi menulis bab ini adalah Hafidz Al-Mundhiri, bukan Al-Imam Nawawi. Kemarin disebutkan yaitu Al-Imam Nawawi, keliru. Jadi yang meringkas kitab ini adalah Hafidz Al-Mundhiri, penulis kitab yaitu Targhib wa Tarhib. Qala al-musannif rahimahullah, babun al-muslimu man salimal muslimuna minhu. Bab Muslim yang sempurna adalah apabila kaum muslimin selamat dari gangguannya. Bab al-muslim, seorang muslim. Yang dimaksud adalah al-muslimu kamilul Islam, orang muslim yang sempurna Islamnya. Siapakah orang muslim yang sempurna Islamnya? Qala man salimal muslimuna minhu, yaitu siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguannya. Ini mencakup
gangguan hatinya. Demikian pula gangguan lisannya, dan juga mencakup gangguan matanya, demikian pula tangan dan seluruh anggota badannya. Kemudian kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma bahwasannya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairun? Sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, muslim apakah yang terbaik? Ya Rasulullah, siapakah kaum muslimin yang terbaik? Artinya, siapakah kaum muslimin yang sempurna Islamnya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna Islamnya adalah siapakah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Muslim yang sempurna adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan hatinya. Disebutkan lisan dan disebutkan tangan bukan berarti apa? Pembatasan. Disebutkan lisan dan tangan bukan berarti pembatasan. Maksudnya adalah orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan semua anggota badannya, baik lisannya ataupun tangannya, atau bahkan hatinya, atau bahkan yaitu yang lainnya seperti wajahnya atau yang lainnya. Maka para ulama menyebutkan zikrul lisan wal yad lil ghalib wa laysa lil hasar. Disebutkan gangguan lisan dan gangguan tangan karena umumnya orang yang banyak mengganggu itu dengan lisan dan dengan apa? Tangan. Iya, umumnya orang yang mengganggu itu dengan lisan dan juga dengan tangan. Tetapi disebutkan lisan dan disebutkan tangan bukan maknanya pengkhususan. Maka apabila ada muslim mengganggu orang lain dengan matanya, maka dia termasuk muslim yang sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Walaupun tidak disebutkan pada hadis ini. Ada muslim yang mengganggu orang lain dengan hatinya, dengki, iri hati. Apakah dia termasuk muslim yang sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Ada yang mengganggu orang lain dengan wajahnya. Wajah ini bisa mengganggu orang lain. Seperti ketika bertemu dengan saudara muslim tidak tersenyum. Bahil senyuman. Padahal kita diperintahkan untuk murah senyum. Maka siapa yang mengganggu saudara muslim dengan gangguan apapun,
dari dirinya dia bukanlah muslim yang sempurna. Maka penulis yaitu Hafidz Al-Mundhiri menyimpulkan di dalam babnya, muslim yang sempurna adalah yang tidak mengganggu orang lain dengan semua anggota badannya, baik lisannya ataupun tangannya ataupun kakinya atau matanya, bahkan hatinya. Maka dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasannya lafaz Islam jika disebutkan sendiri mencakup iman. Lafaz Islam jika disebutkan sendiri maka mencakup iman. Jelas ya faedah ini ya. Islam apabila disebutkan sendiri Islam saja, maka mencakup Islam, iman dan ihsan. Mencakup semuanya. Seperti firman Allah, "Innad dina indallahi al-Islam." Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Maksudnya apa? Mencakup Islam, mencakup iman, mencakup ihsan. Demikian. Iman kalau disebut sendiri, iman apabila disebut sendiri juga mencakup Islam dan ihsan. Tetapi apabila Islam disebutkan bareng dengan iman dan ihsan, disebutkan seperti pada hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, kemudian ditanya tentang iman, kemudian ditanya tentang ihsan. Maka Islam artinya amalan zahir, iman artinya amalan apa? Batin. Sedangkan ihsan adalah menyempurnakan keduanya. Ihsan adalah menyempurnakan keduanya. Jadi saya ulangi lagi faedahnya. Ini faedah ilmiah. Lafaz Islam jika disebutkan menyendiri mencakup iman dan apa tadi? Ihsan. Iman juga sama. Iman apabila disebutkan sendiri mencakup Islam dan mencakup apa? Ihsan. Jelas ya Bang Riyadi ya. Demikian. Tapi kalau disebutkan bareng Islam, iman, ihsan, maka Islam artinya apa tadi? Amalan zahir, amalan yang kelihatan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ini amalan Islam. Iman yang dimaksud apa? Amalan apa? Batin, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat dan seterusnya. Ihsan apa? Menyempurnakan keduanya, menyempurnakan Islam dan menyempurnakan apa? Iman. Jelas ya. Jadi kalimat iman kalau disebutkan sendiri mencakup Islam dan ihsan. Islam kalau disebutkan sendiri mencakup iman dan apa? Ihsan. Jadi muslim yang sempurna, gak ganggu orang lain, tapi gak sholat, sempurna atau enggak? Gak sholat, gak sempurna. Gak ganggu orang lain, tapi dia mendustakan hari akhir. Ini bukan muslim aslinya. Demikian. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, fihi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang.
Iman itu bertambah dan berkurang. Maka penerapan hadis ini, siapa yang tidak mengganggu orang lain, berarti imannya apa? Bertambah. Siapa yang mengganggu orang lain, imannya apa? Berkurang. Siapa yang tidak mengganggu orang lain, maka imannya bertambah. Dan siapa yang mengganggu orang lain, imannya berkurang. Maka prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-amru bi hifdzil lisan. Perintah untuk menjaga lisan. Perintah untuk menjaga lisan. Yaitu menjaga dari apa? Dari mengganggu orang lain di depannya, seperti mencela atau menghina. Dan juga di luar kehadiran orang lain, yaitu ketika orang lain tidak hadir, kita menghibahnya. Nah, ini penyakit jamaah pengajian, ghibah. Penyakit jamaah pengajian itu bukan zina, bukan minum-minuman keras, tetapi penyakit jamaah pengajian itu adalah ghibah dan juga melihat apa yang diharamkan oleh Allah ketika sendiri. Itu penyakit yang umum yang dilakukan oleh jamaah pengajian, ghibah. Naudzubillah, kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih diri kita. Minta kepada Allah. Allah itu karim. Allah itu yaitu maha pemberi. Kalau kita minta, ya Allah saya minta untuk tidak ghibah, Allah akan memberi. Kemudian kalau kita tidak sadar ternyata ghibah orang lain, kita beristighfar. Kemudian kita minta lagi, ya Allah kenapa saya kok ghibah? Kenapa kok saya menghibah orang lain, ya Allah? Maka demikian minta kepada Allah. Setiap kita ke masjid minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Lisan yang bercahaya itu tidak menghibah orang lain. Walaupun orang lain itu tidak tahu, tapi orang lain itu terasa. Orang lain akan merasakan kalau kita itu tidak menghibahnya. Allah yang akan memberitahunya. Li'annal arwaha junudun mujannada. Maka janganlah kita tergiur. Ada orang yang kelihatannya Masya Allah sangar, jenggote sak mini, jenggote sak dodo, kemudian ghibah terus, penggaweannya ghibah. Itu penyakit itu. Penyakit ghibah itu ya ikhwah, lebih besar dosanya dari riba. Allahu Akbar. Riba itu lebih besar dosanya dari riba. Kita hati-hati riba. Ada yang hati-hati dari riba. Riba lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibunya. Dalam hadis seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Ar-riba salatun wa sab'una baban." Riba itu 73 pintu. Aisaruha mithlu an yazniyar rajulu ummahu. Yang paling ringan adalah seperti seorang anak menzinai ibunya. Itu riba yang paling ringan. Kemudian potongan hadisnya ini kok sering dilupakan. Wa inna arbar riba. Riba yang paling riba al-istiqalatu fi 'irdil muslim. Riba yang paling riba adalah memanjangkan lisan untuk merusak kehormatan seorang muslim. Wa inna arbar riba al-istitalatu fi 'irdil muslim.
Riba yang paling riba adalah memanjangkan lisan. Lisannya ditarik, tuwowo. Tetapi untuk menggunjing saudara apa? Muslim, menyebutkan kejelekannya, mengumpat di media sosial. Ini subhanallah. Ini salafi model apa? Yang suka mengumpat. A'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Jadi seperti itu. Riba yang paling riba. Apa alasannya? Para ulama menyebutkan riba itu mendolimi harta orang lain. Riba. Riba itu mendolimi kehormatan. Mendolimi kehormatan dosanya lebih besar daripada mendolimi apa? Harta. Subhanallah. Riba, wah, tabligh akbar riba. Semuanya masuk mantu-mantu. Tetapi dia sendiri terjerumus kepada riba yang paling riba, yaitu riba atau mencela saudara muslim. Maka al-amru khatir. Al-amru khatir, perkara yang bahaya ya ikhwan. Bukan dianggap remeh. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Martabtu ahadan mundu araftu bi anna al-ghibata haram." Aku tidak pernah menggibah orang lain semenjak aku tahu ghibah itu haram. Aku tidak pernah ghibah orang lain semenjak aku tahu ghibah itu haram. Maka Allah mengangkat derajat Imam Bukhari. Allah mengangkat derajatnya Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita ini penuntut ilmu, banyak kekurangan kita. Di antara kekurangan kita tidak menjaga lisan. Di antara kekurangan kita tidak menjaga lisan. Hadis-hadis tentang riba banyak sekali ya ikhwan. Hadis-hadis tentang riba banyak sekali. Atau ayat tentang riba. Allah Ta'ala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Apakah kalian suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka makan daging atau mayat saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka kalian tidak suka. Subhanallah. Di antara yang perlu kita perbaiki di saat kita ngaji, yaitu lisan kita ini ya ikhwan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha karim. Janganlah kita gampang-gampangan masalah menghibah. Janganlah kita gampang-gampangan di dalam urusan ghibah. Maka kalau kita ini masih nggak bisa berhenti ghibah, berarti kita ini pelaku dosa besar. Kita ini pelaku apa? Dosa besar. Walaupun kita tidak berzina, walaupun kita tidak minum minuman keras, kita melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim yang sempurna adalah muslim yang tidak ghibah. Muslim yang sempurna chatnya ini loh adem, mendoakan orang lain, lisannya adem, tidak menyinyir, tidak mengumpat, tidak menggunjing, tidak menyebutkan yaitu kejelekan orang lain. Kemudian pelajaran berikutnya fihi dzamul hasad, celaan bagi orang-orang yang hasad. Celaan bagi orang-orang yang hasad, orang yang iri hati. Dari mana faedah ini? Celaan bagi orang-orang yang iri hati. Hah? Dari mana faedah ini? Gimana Bang Erwin? Hah? Iya, mengganggu. Dan juga lisan ini penyambung hati kita. Al-lisan al-mu'abbiru amma fil qalb. Lisan itu mengungkapkan isi hati. Kalau orang itu iri, pasti ngoreksi orang lain. Wah Ustaz itu hebat. Enggak, ketuaan itu hebat.
Ketokannya tuh hebat. Biasa saja. Ustadz itu loh Masya Allah. Ini. Tidak ini, tapi ini. Subhanallah. Lisan itu pengungkap isi apa? Sihat. Jadi kalau kita berat menyebutkan kebaikan orang lain, kalau kita ini berat menyebutkan kebaikan orang lain, berarti kita punya penyakit apa? Iri hati. Apalagi kita itu ringan ghibah. Ustaz ada berita apa? Ustaz itu ngono. Wah, cetai kelakuane. Puan cetai kelakuane. Gak sadar-sadar dong itu. Subhanallah, langsung komentar. Kak doa dulu, subhanallah. Allah yahdi. Semoga Allah memberi petunjuk. Semoga Allah mengislah. Semoga Allah yaitu membuka hatinya. Kenapa kok enggak doa? Kok langsung dikomentari, Ustaz, ada berita baru, gosip baru. Apa itu? Begini. Langsung dipanas. Mosok. Ini kelakuannya ancet. Seterusnya, tetangga, apalagi gosip-gosip tetangga. Ghibah itu ini loh. Kalau hati ini bersih, yang keluar itu baik. Kita mendengar berita yang tidak menyenangkan. Fulan bin Fulan ada masalah. Subhanallah. Ya Allah, semoga Allah mendamaikan keduanya. Semoga Allah mendamaikan keduanya. Allah yahdi. Semoga Allah memberi petunjuk kepada beliau. Semoga Allah menjaga kita. Demikian ya ikhwah. Ngomong itu gampang, praktek yang apa? Susah. Ngomong itu gampang, teori. Tapi kita mari sama-sama berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ghibah itu. Jadi kalau kita, jadi harus kita koreksi. Setiap hari harus kita koreksi. Hari ini berapa kali kita ghibah? Alhamdulillah hari ini cuma 2 kali. 2 kali cukup alhamdulillah sampai nemen sampai ini. Wong pengen pindo sing ngomong alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullah ya Allah. Kenapa ya Allah? Hamba-Mu kok ghibah. Astagfirullahaladzim. Nanti ada perubahan berikutnya. Sehingga ketika ada ghibah, kita langsung lari darinya. Hati ini tidak menerima. Jangan ghibah. Tidak suka. Kita belum sampai derajat seperti itu. Kita belum sampai derajat ketika ada orang ghibah. Ya tolong jangan ghibah. Belum bisa kita. Maka perlu. Demikian ngaji itu ada tahapan peningkatan iman. Sesuai dengan bab yang kita pelajari. Kalau babnya sholat, tingkatkan iman kita melalui sholat. Kalau bab yang kita pelajari tentang lisan, ayo kita koreksi keimanan kita. Kemudian terapkan. Karena ghibah ini selalu berhubungan dengan kita setiap hari, setiap saat. Setiap hari, setiap saat. Dosa yang paling sering adalah dosa lisan. Kecuali mata. Dosa yang paling sering itu dosa lisan dan dosa apa? Mata. Maka ini penyakitnya talibul ilm. Penyakitnya jamaah pengajian. Dari dulu sampai sekarang. Dari dahulu sampai sekarang. Melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dulu apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kita hidup di zaman media sosial. Kita hidup di zaman semuanya serba canggih. Melihat film porno tidak perlu ke bioskop. Tidak perlu jauh-jauh. Cukup di kamar, istri tidur, menikmati. Subhanallah. Allah menyaksikan kita. Maka jangan salahkan, kecuali salahkan diri kita. Kalau kita sholat tidak bisa khusyuk. Jangan salahkan, kecuali salahkan diri kita. Apabila kita beribadah kok terasa berat. Jangan salahkan, kecuali salahkan diri kita. Karena kita tidak ada upaya untuk memperbaiki keimanan kita. Jadi kalau satu saja faedah ini sudah selesai, cukup. Jangan banyak-banyak ngaji itu. Satu faedah yang Allah saya minta dari pengajian ini, tidak ghibah. Ya Allah, bersihkan hati saya. Di antara kebersihan hati seorang itu husnul dzan kepada orang lain. Di antara bersihnya hati seorang itu husnul dzan kepada orang lain. Demikian. Kalau hati yang tidak baik selalu suudzon. Dari suudzon akibatnya ghibah, adu domba, menggunjing dan seterusnya. Sehingga iman seseorang tidak sempurna.
Jangankan sempurna, imannya turun drastis. Imannya turun drastis karena dia tidak berusaha untuk memperbaiki keimannya, tidak berusaha memperbaiki keimanannya. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, yaitu celaan bagi orang yang iri hati. Karena dari iri hati muncul ghibah, muncul mencelah, dan juga muncul adu domba. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu ifsa'is salam wa du'a'u lil muslim fi dhahril ghaib. Keutamaan menyebarkan salam, keutamaan menebarkan salam dan mendoakan saudara muslim tanpa sepengetahuannya. Keutamaan menebarkan salam dan mendoakan saudara muslim tanpa sepengetahuannya. Allahu Akbar. Jadi kalau orang itu tidak mengganggu, berarti bukan cemberut. Jelas ya? Tidak mengganggu dengan lisannya. Bukan berarti kalau ketemu itu cemberut. Enggak. Kalau bertemu, assalamualaikum. Kemudian wajahnya berseri-seri, bersodakoh dengan senyumannya. Kemudian kalau tidak bertemu saudaranya, mendoakan. Pernah tidak kita berdoa, sujud, mendoakan saudara kita yang kita bersaing dengan dia? Pernah tidak kita ketika sujud kita berdoa mendoakan saudara kita yang kita bersaing dengan dia? Contohnya seperti ini. Kita ini sedang ujian. Karena pada hakikatnya itu hidup itu ujian. Kita punya persaingan ini. Orang-orang yang hebat-hebat di sekolahan kan rebutan ranking 1 dan ranking 2. Orang yang bersih hatinya mendoakan, ya Allah, semoga teman-teman saya diberi kemudahan untuk ujian. Ya Allah, mudahkan teman-teman saya untuk menjawab ujian dengan baik. Mudah-mudahan mereka lolos semuanya atau maksimal di dalam persiapannya. Adapun kalau kita berdoa, ya Allah, semoga teman-teman malam ini ketiduran kabeh. Semoga turu kabeh dan saya ranking 1. Ya Allah, saya minta itu. Ini doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu doa orang yang hasad. Doa orang yang apa? Iri hati. Doakan kebaikan, jangan mengganggu orang lain dengan lisan kita tanpa sepengetahuan dia atau di depan orang tersebut. Maka doakan saudara kita, terutama saudara yang ada persaingan dengan kita. Siapa yang mampu mendoakan saudaranya yang dia berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memujinya. Tanda kebersihan, tanda bersihnya hatinya orang tersebut. Contohnya orang bisnis sama tetangganya, sesama muslim, apalagi muslim. Tidak kan, ya Allah, mudah-mudahan berkahi rezeki fulan, berkahi rezeki saya, berkahi rezeki fulan. Demikian. Itu tanda bersihnya hati. Lisan ini tidak berhenti mendoakan orang lain. Allahumma barik, Allahumma waffiq, ya Allah beri taufik kepada fulan, mudahkan, Allahumma yasirhu. Demikian. Maka apabila kita ingin menjadi muslim yang sempurna, hendaklah kita menebarkan salam dan juga mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-husnul khuluq, al-khuluqul hasan samratu sihhatil manhaj. Akhlak yang mulia, buah manhaj yang lurus. Akhlak yang mulia, buah dari manhaj yang lurus. Jadi muslim yang sempurna maksudnya apa?
muslim yang kuat imannya, muslim yang bagus akidahnya, yang lurus manhajnya. Salah satu tandanya tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya, dengan hatinya, dan yang lainnya. Demikian ya ikhwah. Jadi agama itu ada hubungannya akidah dengan ibadah. Demikian dengan muamalah itu ada hubungannya. Tidak mungkin akarnya bagus kemudian buahnya kisut. Gak mungkin. Kalau ada buah ya, pohon subur, kemudian bagus semuanya, oyote api, dahannya baik, daunnya baik, kemudian kok buahnya kisut. Ada mesti ada penyakit di tubuh pohon tersebut. Akarnya atau apa? Atau batangnya pasti kalau diteliti ada penyakitnya. Maka jangan tergiur dengan orang yang kelihatannya, kayaknya, akidahnya lurus, tetapi lisannya tidak baik. Nah, kalau lisan tidak baik, tanda ada penyakit hatinya. Maka para ulama mengatakan fasadul lisan dalilun ala fasadil qalbi. Rusaknya lisan tanda rusaknya hati. Rusaknya lisan tanda rusaknya hati. Rusaknya hati itu banyak karena pamrih, karena ujub, karena tidak mau, gak terima kalau dia itu kalah dengan orang lain. Orang yang pamrih gak mau dia itu kalah dengan orang lain. Kalau orang yang ikhlas, alhamdulillah, dia kalah hebat dengan orang, alhamdulillah. Itu semuanya fadlullahi yutihi man yasha. Karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Umar itu bahagia kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu bahagia kalah dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Demikian. Maka fasadul lisan dalilun ala fasadi al-qalb. Rusaknya lisan. Lisan yang gampang mencela. Lisan yang gampang mencela. Itu tanda rusaknya hati. Karena kadang-kadang orang itu memuji dirinya dengan mencela orang lain. Ada orang itu suka mencela orang lain tujuannya karambolio. Gitu kan. Kena supaya pujiannya ke kita. Kita mencela orang lain tujuannya kita ini dipuji. Kata saya tidak seperti itu. Iya. Kita mencela orang lain tujuannya supaya orang memuji apa? Kita banyak yang seperti itu. A'udzubillah. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah. Karena jangan-jangan yang seperti itu adalah kita. Jangan-jangan yang seperti itu adalah kita. Maka akhlak yang mulia itu buahnya akidah yang baik. Dan juga kalau bisa ditambahkan buahnya akidah dan ibadah. Jadi apa artinya ibadahnya bagus tapi muamalahnya jelek? Di dalam hadis disebutkan yaitu ada wanita yang sholat sepanjang malam. Tu'zi jarha, dia mengganggu tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiya finnar, wanita tersebut di neraka. Jadi sholat malam kok mengganggu apa? Mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Wal iyadu billah. Kemudian bab berikutnya Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah berkata, babun man amila birran fil jahiliyah thumma aslama. Bab siapa yang mengerjakan kebaikan di masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Bab apabila seseorang mengerjakan kebaikan di masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Apa jawabannya? Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya di masa apa? Jahiliyah. Siapa yang melakukan kebaikan sebelum masuk Islam,
Dia suka menolong orang, membantu orang susah, menyantuni anak yatim, gemar dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian dia masuk Islam, maka yang dikerjakan di masa jahiliyah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Urwah ibni Zubair anna Hakim ibn Hizam, dari Urwah ibnu Zubair dari Hakim ibnu Hizam. Hakim ibnu Hizam ini sahabat yang mulia, termasuk bangsawan Quraisy, menjumpai 60 tahun di zaman jahiliyah. 60 tahun zaman jahiliyah. Berarti usianya berapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi? Usianya sudah berapa? Sudah berapa? 100. Dia menjumpai 60 tahun zaman jahiliyah. Kemudian dia menjumpai 60 tahun lagi di zaman Islam. Jadi menjumpai 60 tahun zaman jahiliyah dan 60 tahun di zaman Islam. Dan Hakim ini lahirnya di Ka'bah. Lahirnya di Ka'bah. Salah satu kemuliaan Hakim ibnu Hizam, lahir di Ka'bah. Bukan berarti Ka'bah itu dijadikan bidan gitu ya, tempat bersalin gitu. Tidak. Ibunya itu mengandung besar, kemudian tawaf. Di tengah-tengah tawaf kayaknya mau melahirkan, langsung dibawa ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah, maka Hakim ini dimuliakan oleh Allah, lahir di dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, Hakim ibnu Hizam. Salah satu kemuliaannya, dia adalah orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Setiap hari ada orang miskin selalu datang ke rumahnya meminta sesuatu. Dia dengan bahagia, senang sekali, tidak merasa berjasa. Dan Hakim ini kalau satu hari tidak ada orang miskin datang, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu hari orang miskin tidak datang ke rumahnya, ada apa? Dia lalu istighfar kepada Allah. Jangan-jangan ada kesalahan saya. Kok hari ini tidak ada orang yang miskin datang ke rumahnya. Kalau kita ada orang datang ke rumah kita minta sesuatu, maka kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kebalikannya kita ini. Kalau kebalikannya Hakim ibnu Hizam. Jadi Hakim ibnu Hizam, kalau satu hari tidak ada orang minta-minta, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menunjukkan tawadhu'nya. Tawadhu di antara para sahabat ada yang sangat tawadhu kepada orang miskin. Di antaranya Hakim ibnu Hizam, penyayang kepada orang lemah. Seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orang miskin. Sampai-sampai beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang miskin. Jadi Hakim ibnu Hizam, sahabat yang mulia. Beliau berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakim ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin afiha ajr. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang kebaikan yang aku kerjakan di zaman jahiliyah, baik itu sedekah ataupun membebaskan budak.
Adapun hakim itu sedekah setiap hari. Setiap orang miskin yang datang tidak pernah ditolak. Setiap hari. Adapun membebaskan budak, hakim itu di zaman jahiliyah membebaskan 100 budak. Dan ketika masuk Islam juga sama, membebaskan budak 100 budak. Padahal budak itu mahal. Mahal. Ada yang harganya sangat mahal. Itu paling tidak masih ratusan juta sampai miliaran. Sampai miliaran. Seperti halnya Nafi. Nafi ini budak. Budak hamba sahaya. Ditawar oleh Abdullah bin Ja'far. Ditawar dengan harga 120.000 dinar. Atau 1.200 dinar. 1.200 dinar ini hampir 10 M. Nafi ini budaknya Abdullah bin Umar. Maka ditawar oleh Abdullah bin Ja'far dengan harga tadi 12.000 dirham atau 1.200 dinar. Maka Abdullah bin Umar menolaknya. Tidak, aku memerdekakannya. Sekarang Nafi meriwayatkan hadis dari apa? Abdullah bin Umar. Nafi maula ibnu Umar. Hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh kaum muslimin adalah hadis Imam Malik dari Nafi dari apa? Ibnu Umar. Nafi ini budak yang ditawar tadi. Ditawar sekitar 120.000 dirham. Itu kalau kita uangkan mungkin itu sekitar 8 M. 1.200 dirham. 8 M atau 10 M. Intinya mahal harganya Nafi. Tapi Abdullah bin Umar tidak bergeming. Saya merdekakan. Dan semua kebaikannya Nafi mengalir kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya sahabat yang gemar memerdekakan budak yaitu hakim ini. 100 budak dibebaskan di zaman jahiliyah dan 100 budak dibebaskan setelah dia masuk Islam. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kebaikan yang aku kerjakan di zaman jahiliyah? Seperti sedekah, membebaskan budak, au silaturahim, atau silaturahim, menyambung keluarga. Afiha ajrun? Apakah aku mendapatkan pahala?" Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Kamu masuk Islam mendapatkan kebaikan yang kamu lakukan di masa sebelum masuk Islam. Kamu masuk Islam dengan kebaikan yang telah lalu. Artinya apa? Kebaikan yang kamu kerjakan sebelum masuk Islam semuanya dicatat oleh Allah di timbangan kebaikanmu pada hari kiamat nanti. Demikian indahnya Islam. Jadi Islam itu menghapus dosa yang apa? Telah lalu. Jadi kalau orang itu Islamnya bagus, dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah. Adapun kebaikannya malah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan kebaikannya. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat jelas. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu Hakim ibni Hizam. Keutamaan sahabat Hakim bin Hizam. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang mengerjakan kebaikan di saat kafir, siapa yang mengerjakan kebaikan di saat kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dicatat pahala kebaikannya yang telah lalu. Siapa
yang mengerjakan kebaikan di saat kafir atau di saat jahiliyah atau di saat masih musyrik, kemudian dia masuk Islam, maka dicatat kebaikannya yang telah lalu, dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kebaikannya sudah selesai sana. Tapi karena masuk Islamnya sekarang, kebaikan-kebaikan yang dahulu diterima oleh Allah, dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, siapa yang mengerjakan kebaikan di saat kafir, kemudian dia tidak mau masuk Islam, apa jawabannya? Siapa yang mengerjakan kebaikan di saat kafir, dia di saat dia kafir dan dia tidak mau masuk Islam, apa jawabannya? Dibalas apa? Dengan pahala apa? Dunia. Siapa yang mengerjakan kebaikan di saat kafir dan dia tidak mau masuk Islam, maka kebaikannya dibalas di dunia. Allah itu tidak zalim. Dia mendapat balasan dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang kafir yang hidupnya mewah. Nabi SAW bersabda, tilka qaumun ujilat hasanatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang kebaikan mereka, jika mereka berbuat baik, menolong orang susah, menolong bencana alam. Tapi kafir, ada orang kafir yang seperti itu. Tapi dia kufur, tidak mau masuk Islam. Kalau sekiranya masuk Islam, kebaikannya membantu bencana alam, kebaikannya membantu orang yang susah. Kalau dia masuk Islam, kebaikannya diterima oleh Allah, dicatat. Walaupun kebaikannya dulu, sekarang semuanya dicatat oleh Allah di timbangan kebaikannya. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, maka kebaikannya dibalas di mana? Di dunia saja. Maka Nabi SAW bersabda, hadis Bukhari dan Muslim, tilka qaumun ujilat lahum hasanatuhum fil hayatid dunya. Orang kafir adalah kaum yang kebaikan mereka disegerakan di dunia. Adapun di akhirat nanti Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadirkan kebaikan yang mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan seperti debu yang ditiup angin yang sangat kencang. Artinya tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya fihi fadlu al-karam, keutamaan orang-orang yang dermawan. Keutamaan orang-orang yang dermawan, mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu al-ghani asy-syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kalau ada pertanyaan, lebih utama mana? Kaya bersyukur atau miskin dan yang bersabar? Lebih utama mana? Kaya bersyukur atau miskin apa? Bersabar. Maka sampean milih di sini. Sampean milih kaya apa? Bersyukur. Jadi jawabannya adalah Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi yang miskin lebih mulia kalau ketakwaannya lebih. Sekarang kaya mana? Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman. Sugindi.
Nabi Sulaiman. Lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertanyaannya, lebih mulia mana Bilal dan Abu Bakar? Lebih mulia mana? Abu Bakar As-Siddiq. Maka jawaban yang lebih utama yaitu firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Karena ada amalan hati. Amalan hati yang tidak bisa dikalahkan siapapun juga. Orang kaya yang memiliki amalan hati, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin memiliki amalan hati, hatinya kuat, amalnya, semangatnya kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Kadang-kadang 1 dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Karena 1 dirham dikeluarkan dengan begitu semangat, antusias, bahagia, menghadirkan niat. 1000 dirham dikeluarkan begitu saja, kurang hadir niatnya. Maka yang 1 dirham ini lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian satu bab lagi. Mohon maaf ya, satu bab lagi. Karena ada tamu. Biasanya sampai jam 9:30 kita baca satu bab lagi. Kita minta udzur karena ada yaitu kunjungan Ustadz Syafiq di pondok. Jadi tetap ngaji, tak liburkan supaya nggak jadi kebiasaan. Jadi saya paling nggak suka ngaji libur dalam kondisi apapun. Semoga Allah memperbaiki niat kita. Bab berikutnya, babun at-tahdziru minal ibtila. Bab peringatan dari cobaan. Peringatan dari cobaan. Artinya bab ini menjelaskan hendaklah kita siap-siap menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bab ini ditulis untuk menjelaskan hendaklah kita siap-siap mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ini juga menjelaskan jangan minta dicoba oleh Allah. Kita ini siap, tetapi jangan apa? Meminta dicoba oleh Allah. Ya Allah, coba saya, nantilah saya hebat. Jangan minta dicoba oleh Allah, tapi mintalah sabar ketika dicoba. Jelas ya? Jangan minta cobaan. Jangan meminta cobaan dari Allah, tetapi mintalah sabar ketika mendapatkan apa? Cobaan. Dalilnya mana? Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menjenguk seorang sahabat, sarakal farh, sakit parah seperti ayam yang baru keluar dari telurnya. Itu namanya apa? Bose wong Surabaya. Tuh. Peginggingan ada. Ikilah ayam telur kalau keluar itu namanya apa? Indil ya. Indil atau cindil. Ya ada ayam yang belum ada bulunya itu. Keluar dari orang itu sakit parah. Nabi SAW bertanya, ya fulan, malakah? Kenapa engkau kok seperti ini? Akunta tas'alullaha syai'an. Wahai fulan, apakah engkau meminta Allah sesuatu? Ia berkata, iya ya Rasulullah. Aku berdoa, ya Allah, in kunta mu'aqibi fa'ajli fid dunya. Ya Allah, jika engkau menghukumku, jangan hukum di akhirat, hukumlah di dunia saja. Ya Allah, jika engkau menghukumku, janganlah engkau menghukum aku di akhirat, hukumlah aku sekarang di dunia. Maka Nabi SAW bersabda, idan la tastati. Kalau demikian kamu tidak akan sanggup. Kalau kamu meminta cobaan di dunia, kamu tidak sanggup. Hukuman Allah itu berat walaupun di dunia. Jangan minta. Tetapi
mintalah kepada Allah, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa ini. Berilah kami Allah kehidupan yang baik, akhirat yang baik, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita, satu, hendaklah kita sabar ketika mendapatkan apa? Cobaan. Kemudian yang kedua, jangan minta apa? Cobaan. Jangan minta cobaan. Orang-orang Khawarij, kelompok-kelompok takfir itu minta perang. Ya Allah, mudah-mudahan perang chaos di Indonesia. Chaos atau chaos ya? Chaos ya Allah, semoga chaos di Indonesia. BBM naik, terus perang naik. Duh, ini minta cobaan, ini tidak boleh itu. At-tahdhir minal ibtila. Jadi kalau kita ini harus yakin, kalau dicoba sabarlah, minta kesabaran. Bukan malah minta apa? Cobaan, bukan malah minta perang. Bukan seperti itu. Maka kita baca hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala uhsuli kam yalfadul Islam. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hitunglah siapakah orang-orang yang muslim, itu yang laki-laki. Qalu faqulna ya Rasulullah atakhafu alaina wa nahnu ma baina 600 ila 700. Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kita? Jangan usah khawatir. Kita ini 700 atau 600. Jumlah kita ini banyak. Maka tidak boleh kita membanggakan diri. Qala innakum la tadrun la'allakum tubtalu. Kalian itu tidak tahu. Jangan-jangan suatu saat nanti kalian akan diuji oleh Allah. Qala fabtulina hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran. Maka kami pun diuji sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan antara kaum muslimin, sehingga di antara kami tidak ada yang sholat kecuali sembunyi-sembunyi. Karena takut kalau sholat terang-terangan dia ikut diperangi. Maka hadis ini menjelaskan, hendaklah kita siap untuk dicoba oleh Allah. Dan hendaklah kita jangan meminta cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, janganlah kita bangga dengan apa? Jumlah. Janganlah kita bangga dengan apa? Jumlah. Kita ini boleh bersyukur kepada Allah, tapi jangan membanggakan jumlah. Maka lihatlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengingkari, jangan seperti itu. Nanti kalian akan dicoba oleh Allah. Seperti harinya ketika perang Hunain, para sahabat bangga dengan jumlahnya. Allah Taala berfirman, wa yauma Hunainin, dan waktu perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Seperti kita sekarang ini, kita ngaji, jumlah kita sedikit, kita semangat, sabar. Kemudian kalau kita jumlahnya nanti berkembang, kemudian wah, berhasil ngajinya. Belum tentu ya, berhasil itu kita meningkat iman dah, salat kita semangat dah. Semangat dah kita membaca Al-Quran. Semangat dah kita ini meninggalkan ghibah. Semangat dah kita ini meninggalkan melihat apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Walaupun sekedar berita saja. Berita, tetapi yang kita lihat wanita yang bukan mahram kita, kita menikmati kecantikannya, itu perbuatan yang tercela, subhanallah. Padahal sudah ngaji, atau bahkan yang ngaji sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Semakin ngaji, semakin koyok-koyok wis mlebu Islam. Apa seakan-akan kakinya sudah masuk surga apa? Satu. Subhanallah. Sebelum ngaji, biasanya penyakitnya jamaah pengajian. Awal-awal mengenal sunnah, masya Allah. Salat qabliyah ba'diyah dijaga. Salat tahiyatul masjid masuk langsung salat. Kemudian setelah kalau sudah lama-lama ngaji, sudah tambah biasa, tambah menurun imannya,
tambah menurun. Demikian. Itu penyakit. Itu adalah penyakit. Maka hati-hati dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yaitu diuji oleh Allah gara-gara kebanggaan kita terhadap diri kita. Maka orang yang ujub biasanya diuji oleh Allah sesuai dengan ujubnya tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari sahabat Ansar, la'allakum tubtalun. Suatu saat nanti kalian akan dicoba oleh Allah. Maka benar, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi banyak peperangan di antara kaum muslimin. Sehingga kata Hudzaifah, di antara kita yang hadir ketika itu tidak sholat kecuali secara sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pengajian besok, yaitu salah satu hadisnya tentang awal mula wahyu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah tentang Gua Hira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Gua Hira. Kemudian insyaallah beberapa pertemuan lagi kita menyelesaikan kitab Al-Iman dan kita memasuki pembahasan yaitu kitab fikih ibadah, dimulai dari wudu, kemudian sholat dan yang lainnya. Ini adalah hadis-hadis yang sangat bagus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang masalah fikih ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.